Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat pagi pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, satu hari jelang Lebaran, arus gerbang tol Kali Kangkung terpantau lengang, sementara arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon juga terpantau lengang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Ica Ervina dari gerbang tol Kali Kangkung dan Arneta Butar-Butar dari Cirebon, Jawa Barat. Kita akan ke Ica terlebih dahulu. Ica, selamat pagi. Bagaimana dengan situasi di gerbang tol Kali Kangkung pada saat ini? Ya, selamat pagi kepada juga pemirsa. Untuk pagi hari ini arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung cukup lengang dibandingkan 2 hari kemarin. Dan saya sudah mendapatkan data dan informasi dari PT Jasa Marga Tol Semarang Batang. Ini untuk data volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang pada arus one way kemarin pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2025. Di mana pada 28 Maret ini total kendaraan yang melintas gerbang tol Kali Kangkung ada 68.820. Sementara pada tanggal 29 Maret ini ada 60.218. Jika dilihat dari angka tersebut, puncak arus mudik untuk di gerbang tol Kali Kangkung ini terjadi pada tanggal 28 Maret. Mengingat memang pada hari tersebut volume kendaraan rata-rata per jamnya 4.000 kendaraan. Sementara untuk H-10 sampai dengan H-3 ini sudah ada kenaikan sekitar 124,48% atau sebanyak 262.000 kendaraan yang melintasi gerbang Kali Kangkung, gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta menuju Semarang. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa one way nasional maupun one way lokal akan ditutup pada siang hari ini sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana gerbang tol Kali Kangkung ini merupakan pintu keluar dari one way nasional di kilometer 70, kemudian untuk one way lokal dari kilometer 429 menuju ke arah kilometer 442 Bawen, kemudian terakhir ada di kilometer 459 arah Tingkir. Ini juga akan ditutup untuk one way lokal. Sementara itu hingga sampai saat ini terpantau arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung, maksud kami ini masih landai, dan gate yang dibuka atau gardu yang dibuka ada sekitar 8 gardu, dan kami akan terus memantau dan mengupdate informasi terkait dengan arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung. Kembali ke Anda, Kepa. Baik, terima kasih Ica. Kita akan beralih ke Arneta dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Arneta, bagaimana kondisi lalu lintas di tempat Anda saat ini? Ya, selamat pagi Gemma dan juga pemirsa. Untuk arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon pagi hari ini terpantau lengang. Tadi pagi tibanya kami di Simpang Kedaung di tempat saya melaporkan saat ini. Untuk situasi lalu lintasnya ini lebih lengang kalau dibandingkan dengan pagi hari kemarin, dan memang ini puncak prediksi dari arus mudik dari pemudik dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah yang melintasi jalur arteri Pantura ini sesuai dengan prediksi, yakni di 2 hari kemarin di tanggal 28 dan 29, dan hari ini mulai ada penurunan dari volume lalu lintas kendaraan ataupun pemudik. Namun kami masih temukan beberapa pemudik yang bergerak ke arah Jawa Tengah seperti itu melalui jalur arteri Pantura. Dan memang ini para pemudik di domisili bisa dikatakan itu sebagai pemudik karena memang para pemudik bernomor polisi KPF yang menunjukkan bahwa berasal dari Jabodetabek dan sekitarnya. Dan terkait berbicara data ini, memang di 2 hari kemarin menjadi puncak dari arus mudik untuk di jalur arteri, karena kalau dari di tanggal 20 di hari kemarin saja ini dia sebanyak 83.166 kendaraan, 83.166 kendaraan yang melintas ke arah Jawa Tengah, dan didominasi oleh kendaraan bermotor dengan 62.235, dan sementara itu untuk di hari sebelumnya ini lebih ataupun di tanggal 28 ini kurang lebih sebanyak sekitar 60.000 kendaraan lebih yang sudah melintasi jalur arteri Pantura. Artinya di 2 hari tersebut memang menjadi puncak dari arus mudik yang melintasi di jalur arteri Pantura Cirebon ini. Dan memang di sepanjang jalan ini juga kami bisa menemukan menjadi titik favorit ataupun titik peristirahatan seperti itu bagi para pemudik, karena di sepanjang jalan arteri Pantura Cirebon ini masih banyak posko-posko peristirahatan untuk para pemudik yang
mengistirahatkan kendaraannya dan juga tubuh usai berkendara dalam perjalanan yang jauh. Dan Gema dan juga pemirsa, informasi lainnya juga akan disampaikan oleh rekan kami Minanti Rohanta yang berada di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Berikut informasinya. Ya, saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Ciwandan. Jadi pelabuhan ini menjadi titik pemudik yang membawa motor untuk menuju ke Pulau Sumatera. Dan lonjakan pemudik pun telah terjadi sesuai dengan prediksi, yaitu H-3 Hari Raya Idul Fitri, di mana jumlahnya hampir mencapai angka 12.000. Saya pun sudah melihat nih sedikit antrian karena saat ini siang hari dan baru pada masuk setelah menunjukkan barcode dan menukarkan tiket. Saya pun melihat nih ada keluarga muda yang sedang bersiap-siap. Saya coba tanya dulu ya. Permisi Ibu, maaf mau tanya-tanya dengan siapa Ibu namanya? Elma. Ibu Elma ini dengan keluarga mau mudik ya? Iya, kemana mudik. ini? Ke Lampung. Dari Tangerang. Dari Tangerang ke Lampung. Berarti hampir sekitar 4 jam lah ya perjalanannya ya. Ini nanti kan akan kena waktu berbuka puasa di jalan. Bawa asupan apa untuk Saya jalan? bawa asupan super yang asam, manis, bikin segar, nggak bikin ngantuk. Oke, baik. Nah, Ibu karena bawa permen Super ada sedikit bantuan untuk mudik dari Super meleknya. Jreng, langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Ya, terima kasih Super dan Metro TV. Baik, makasih banyak Ibu Elma. Hati-hati di jalan dengan dedek bayinya ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi untuk lonjakan pemudik yang membawa motor ke Pulau Sumatera pun masih terus diperkirakan melonjak. Dan nanti pun dalam 1 hari untuk parkiran ini dapat menampung sekitar 21.000 motor. Dan nanti setiap satu barisan ini ada sekitar 500 motor yang akan masuk ke dalam satu kapal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, pemirsa, kita akan masuk ke informasi mengenai ribuan kendaraan pemudik masih memadati jalur selatan Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Minggu pagi. Dengan membawa tas dan barang bawaan lainnya, kendaraan pemudik didominasi oleh roda 2 motor. Para pemudik ini mayoritas berasal dari Jabodetabek yang akan pulang kampung ke sejumlah wilayah di Garut, Tasikmalaya, dan Jawa Tengah. Salah satu pemudik dari Tangerang mengatakan memilih mudik mendekati Lebaran karena baru mendapatkan libur dari tempat bekerja. Sementara alasan menggunakan sepeda motor dikarenakan dinilai lebih efektif dan irit. Setelah ditutup sejak 28 Maret, Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur mulai diramaikan penumpang. Pada hari ini pemirsa, Pelabuhan Ketapang Gilimanuk dibuka kembali. Untuk jalur penyeberangan Pulau Jawa dan Pulau Bali, antrian penumpang pun mulai terlihat dari jalan menuju ke arah Pelabuhan Ketapang. Pihak kepolisian lalu lintas Banyuwangi melakukan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan panjang di depan pelabuhan. Rata-rata antrean kendaraan didominasi roda 4 berplat nomor luar Banyuwangi seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Mayoritas mereka bepergian untuk memanfaatkan liburan. Diperkirakan antrean penumpang akan terjadi hingga Minggu malam. Nah, pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur aman yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Saya Gema Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan
dipersembahkan oleh Didukung oleh